Oke, langsung aja ya masuk ke materi hari ini, pembahasan tentang apa namanya pondasi dasar nih dalam memahami ilmu kimia itu sendiri. Eh, ini udah kelihatan belum ya? Sebentar, gua inin dulu. Sebentar. Oh iya, belum di share screen. Astagfirullah. Ini ya, di share screen dulu. Oke, sebelum layar Anda. Hmm. Udah kelihatan belum ya? Udah. Ya, oke. Kita langsung aja masuk ke materi tentang ini rumus kimia, apa namanya tentang hukum dasar kimia ya. Jadi penting banget nih untuk mempelajari konsep mol terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti ini bakal menjadi jendela gitu ya. Jendela nanti buat kedepannya gitu. Nah, kalau misalkan konsep mol ini udah paham dengan baik, nanti kedepannya itu enak banget. Jadi kemana-mana itu pasti nyambung gitu dengan materi yang bakal diajarkan gitu oleh guru di sekolah ataupun pas ngerjain soal seperti itu. Oke. Oke, konsep mol nih ya. Jadi mol itu menyatakan satuan jumlah zat. Nah, maksudnya apaan sih menyatakan satuan jumlah zat? Ibaratnya kalau yang di dalam fisika itu kan kita mengenal satuan massa gitu ya, massa untuk mengukur apa namanya? Kan jadi kalau misalkan suatu benda itu kan dia pasti memiliki massa ya. Karena massa biasanya dalam fisika itu dinyatakan dalam kilogram, tapi kalau misalkan dalam kimia itu kita untuk menentukan jumlah zat nih, kan ada di dalam kimia itu sendiri kan bagi jadi beberapa jenis kan. Jadi ada namanya senyawa, kemudian ada namanya unsur. Nah, senyawa dan unsur ini dia memiliki massa. Nah, karena dia itu apa namanya cenderung kecil gitu ya masanya, jadi untuk pengukuran dengan kilogram ini menjadi tidak efektif gitu. Nah, kenapa nggak efektif? Karena nanti kalau misalkan kita menulis karena masanya itu sedikit gitu ya, bilang sebutlah kalau misalkan masa suatu senyawa itu apa namanya sedikit gitu ya. Nah, ketika dia sedikit itu tuh ini banget bakal susah banget nih buat apa namanya ngitungnya. Masa nanti kita ngitung masa kalau misalnya dalam kimia nanti kayak 0,0, apa namanya 0,000 berapa gitu kan kita kayak ribet kan ngitungnya gitu. Si apa namanya si senyawa ini dia memiliki apa namanya massa yang jauh lebih kecil seperti itu. Sebentar, kayaknya ada yang mau masuk atau gimana nih? Sebentar. Sarapan, Anis? Sebentar. Oh, bukan deh. Oke. Oke, kita nah, jadi apa namanya mol itu, jumlah mol itu kan nanti ini nih, konsep dari mol itu bakal terbagi nih menjadi beberapa jenis gitu. Nah, mol itu dia bisa dihubungkan dengan massa itu sendiri ya. Tadi kan massa itu biasanya dinyatakan dalam kimia itu dalam bentuk mol ya kan. Nah, dalam mol itu dari mol itu kita bisa bentuk lagi nih. Dari mol itu kita bisa nyatakan lagi kembali dalam massa. Kemudian ada hubungan antara mol dengan molaritas nih. Biasanya kelas 10 tuh belajar molaritas yang berkaitan dengan larutan. Artinya ketika lu misalkan nyampurin apa namanya nutrisari gitu ya, nutrisari. Nah, itu kan pasti ini kan bubuk-bubuknya itulah yang dia bakal mengentalkan airnya gitu. Airnya kan akan bercampur dengan senyawa tersebut sehingga apa namanya lebih mengental gitu loh. Dalam artian um, adanya konsentrasi gitu ya, konsentrasi suatu zat di dalam air tersebut seperti itu. Nanti mol itu bisa dihubungkan dengan konsep itu. Kemudian ada juga dengan gas nih. Nah, gas ini nanti penting banget bakal belajar dipelajari sebenarnya sudah sih di kelas 10. Nanti hubungannya itu ke kelas 11 juga ada, ke kelas 12 juga ada. Jadi sangat penting ya menentukan apa namanya hubungan antara jumlah mol dengan volume gas. Kemudian jumlah partikel nih ada juga jumlah mol. Mol itu kan ibarat ini ya istilahnya kalau misalkan bilang nih
massa suatu zat gitu ya. Massa suatu zat itu kan dia misalkan berapa. Nah, di dalam massa suatu zat itu kan pasti ada partikel-partikel penyusun dong. Misalkan kayak lo punya emas gitu. Nah, emasnya itu kan nggak apa namanya, nggak semata-mata kita ngelihat langsung yang bongkahan gitu kan. Nah, di dalamnya itu terdapat partikel-partikel yang menyusun gitu. Jadi ada hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel seperti itu. Nah, hubungan mol dengan jumlah partikel itu adalah jumlah partikel itu sendiri N dikali dengan si tetapan Avogadro. Nah, bentar. Ini mungkin itu dulu ya. Uh, apa namanya? Kita ini dulu. Nah, jadi apa namanya? Bagaimanakah cara untuk mencari suatu mol nih? Mol itu si N itu adalah sebentar. Nah, N itu ini adalah massa di massa molar gitu di apa namanya dari suatu zat gitu. Nah, ini kan ada nih keterangannya ya. Ini bentar ya. Jadi untuk mencari N ini kan kita pindahin si mm-nya itu atau massa molar itu ke bawah ya kan, ke M per mm nih. Nah, untuk si masanya itu sendiri ya massa asli dari si suatu senyawanya itu. Nah, si mm ini apa? Itu si massa molarnya gitu. Jadi di dalam tabel periodiknya gitu ya. Jadi yang menyatakan berapa ini sih, berapa gram per mol gitu istilahnya. Nanti bakal gue jelasin. Kemudian nanti apa namanya hubungan jumlah mol dengan partikel itu simply kita mengalihkan antara jumlah ini molnya itu berapa. Jadi gini, si L-nya ini adalah bilangan Avogadro nih. Misalkan lu punya 1 mol zat nih. Ibarat lu punya sebongkah zat dan itu jumlahnya itu 1 mol, besarnya itu 1 mol. Nah, ketika lu pengen mencari partikelnya itu, jadi ada suatu apa namanya, ada suatu ini ya, suatu ilmuwan yang dia telah menemukan kalau misalkan dalam 1 mol itu terdapat 6.000 terdapat 6 kali 10 pangkat 23 partikel gitu. Jadi kalau misalkan lu punya 1 mol ya berarti partikelnya itu sejumlah segini. Kalau lu punya 2 mol ya berarti tinggal kalikan aja dengan 2 kayak gitu. Kita pakai hukum mutlaknya ya karena kan dia pakai ini apa namanya, pakai jumlah zatnya itu jumlah partikelnya itu kan ditinjau melalui percobaan laboratorium gitu. Jadi untuk misalnya 2 mol suatu misalnya lu punya 2 mol suatu emas gitu. Nah, itu berapa sih partikel-partikel yang di dalam emasnya? Misalkan jumlah molnya itu adalah 3 mol. Nah, 3 mol dikali dengan si tetapan ininya, tetapan si Avogadro-nya itu aja gitu. Berapa kali dari si apa namanya, si partikelnya itu sendiri seperti itu. Nah, ini ya massa molar itu tadi hubungan mol dengan massa ya. Yang udah gue singgung tadi, massa molar itu adalah jadi tadi N itu sama dengan M dibagi dengan mm ya. Nah, massa molar itu apa? Massa molar ini dia itu ditinjaunya tuh di tabel periodik kita. Jadi kalau misalkan lu harus ninjau lewat si tabel periodiknya itu gitu. Nah, si massa molarnya itu sendiri itu kan adalah massa yang dimiliki oleh 1 mol zat ya kan. Nah, maksudnya apa namanya dari 1 mol zat itu dia punya berapa gram sih senyawanya seperti itu. Ibaratnya ya di dalam ini ya kayak satuannya gitu loh. Kayak misalkan berapa gram sih per molnya gitu. Kan kita punya ini ya kayak punya satuan misalkan kita punya satuan apa namanya kilometer per second. Itu kan berarti apa namanya kecepatan ya kan. Ibaratnya kayak gitu. Berarti ini kalau misalkan massa persatuan si molnya itu nanti adalah massa molar seperti itu. Jadi perhitungannya sudah di laboratorium itu. Jadi apa namanya tinggal istilahnya kayak menerima gitu loh. Maksudnya menerima aja. Nah, bedanya apa sih? Massa itu kan sama dengan mol dikali dengan AR nih ya kan. Nah, mol dikali dengan AR. AR itu apa? AR itu kalau misalkan apa namanya masanya itu misalkan nih atom C gitu ya. Atom C, atom karbon. Atom karbon itu AR-nya ada 12, adalah 12 gram per mol gitu.
Misalkan lu pengen mencari 1 mol nih dari si atom karbonnya, berarti apa namanya, nanti tinggal 1 dikali dengan si 12 kayak gitu. Nanti hasilnya adalah 12 gram kayak gitu sih. Intinya apa namanya, tinggal dimasukin ke rumus aja ya gitu. Apa namanya, pemahamannya seperti itu kalau untuk si molnya itu sendiri. Ini hubungan mol dengan volume gas. Ini juga ini sendiri apa namanya, apa sih namanya, si V ini volume tiap mol gas itu kan volume molar nih. Biasanya udah diketahui sih di ininya, di apa namanya, di soal biasa kan dari M ini adalah 2,4 pada keadaan yang atau pada keadaan di mana ruangannya itu suhunya 30 derajat. Jadi kan kalau gas itu kan dia disimpan di tabung ya kan. Nah, tabungnya itu disimpan di yang dia ini apa namanya, ruangan yang dia suhunya 30 derajat. Maka nanti VM-nya ini biasanya besarnya itu kan ya dari sana ya. Besarnya itu adalah 22,4. Jadi ada beberapa nilai yang harus lo hafal sih sebenarnya kayak gini. Nih 24 nih STP itu. Ini ya, ada suhu 0 derajat dalam ininya, di dalam tabungnya. Ada juga dalam RTP gitu. Kalau pada keadaan RTP biasa 24 ya, agak ngafal juga sih. Misalkan dia suhunya dingin, lo itu pakainya yang 22 kopler. Ini dari sana ya, dari percobaan gitu. Jadi ini mutlak gitu. Jadi tinggal dihafal aja yang 22,4 sama yang si pada keadaan RTP itu 24 liter per mol seperti itu. Nah, nanti ini bakal gue jelasin PV sama dengan nRT untuk menghubungkan konsep dengan gas ideal seperti itu. N itu tadi mol ya, mol dari suatu zatnya itu sendiri. R-nya ini tetapan gas, ya kan? Kemudian T-nya ini suhu dalam Kelvin. Terus si P-nya ini tekanan dan V-nya ini adalah volume. Nanti dengan materi ini nanti gue bakal jelaskan lebih lanjut. Sekarang lebih fokus ke apa namanya, itunya dulu ya, bagian-bagian yang pentingnya dulu tuh. Oke. Oke. Oke, tadi apa namanya, untuk yang ini, untuk yang tadi ya, namanya konsentrasi dan segala macam itu nanti bakal di ini apa namanya, dijelaskan lebih lanjut nanti ya, pas apa namanya, pas kita ketemu soalnya gitu. Ini untuk komolaran kita lebih fokus ke ini dia. Sekarang kita fokus ke ini apa namanya, pengenalan mengenai presentase massa nih. Apa namanya, presentase massa, sebentar. Kadar unsur ya, kita mempelajari tentang kadar unsur di dalam suatu senyawa. Jadi gue udah nyiapin apa namanya, soal yang terkait dengan materi mol tadi. Jadi apa namanya, mol tadi yang ini ya. Untuk ininya, untuk hari ini kita baru belajar hubungannya dengan massa itu sendiri ya, massa itu sendiri. Karena kita bakal mencari kadar unsur gitu. Untuk molaritas, volume gas dan jumlah partikel ini nanti dulu. Ketika apa namanya, ketemu soalnya baru gua kasih gitu materi tersebut. Jadi kita fokus ke bagian ini dulu ya. Ke mana? Nah, ini dia. Sebentar. Nah, jadi stoikiometri senyawa itu juga meninjau kadar unsur dalam senyawa. Jadi kan dalam senyawa nih, misalkan ada senyawa asam gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan dia bisa asam gitu? Senyawa tersebut bisa asam banyak nih. Jadi di dalam kimia itu nanti banyak unsur kan, suatu senyawa itu dia menjadi asam seperti, atau enggak gini, misalkan di dalam ada misalkan seorang piyambang gitu, ketika dia mencari emas biasanya atau mencari berlian itu biasanya senyawa tersebut itu tidak ditemukan di dalam keadaan yang emas aja kayak gitu, enggak. Jadi kayaknya emasnya itu loh, emasnya campur sama perak, kemudian peraknya biasanya campur sama senyawa lain gitu di dalam apa namanya, apa yang dia tambang gitu ya, dari penambangan gitu. Bukan bukan apa namanya, bukan
asumsi kita menyatakan bahwa si emasnya itu ya udah apa sih yang dikeruk itu emas gitu ya. Terus itu apa namanya bukan hanya emas murni gitu di dalam situ. Jadi ada beberapa senyawa yang merupakan gabungan gitu ya, masih bergabung dengan senyawa tersebut. Nah, kenapa? Sebabnya karena ya faktor dari bumi kita itu sendiri gitu. Mungkin di beberapa tahun yang lalu itu pernah terjadi kejadian yang menyebabkan hal tersebut itu bisa bercampur atau enggak adanya peristiwa geologis gitu ya, adanya intervensi dari luar dari tenaga eksogen bumi kayak gitu. Jadi yang itu menyebabkan suatu senyawa itu memiliki di dalam suatu unsur dalam suatu senyawa itu dia misalnya nggak emas doang, pasti ada misalkan emas dengan perak seperti itu. Jadi masih bercampur. Ini kemudian ini ya, kita bakal membahas tentang stoikiometri reaksi nih. Jadi koefisien, kita akan mempelajari tentang konsep dasar dari koefisien, kemudian reaksi pembatas, stoikiometri reaksi sederhana, dan ini kalau yang rumus kimia hidrat, ini nggak perlu, biasanya jarang keluar, rumus empiris dan molekul juga biasanya sangat jarang keluar gitu. Jadi gue akan tekankan kepada soal-soal yang bobotnya itu lebih ke lebih ke ininya ya ke soal aslinya gitu ya dalam OSN seperti itu. Nah, untuk menghitung kadar unsur nih, jadi gini, misalkan lu punya unsur X nih ya, misalkan lu punya unsur nitrogen gitu, nitrogen dalam suatu urea, kan ada namanya pupuk ya, ada namanya pupuk urea. Nah, di dalam pupuk urea itu kan ada ini kan, ada senyawa beragam gitu kan. Ada ada campuran dari senyawa-senyawa tertentu. Lu mau mencari cuman kadar dari senyawa misalkan lu mencari kadar dari senyawa nitrogen. Ya udah, berapa sih jumlah atom nitrogen yang ada dalam senyawa tersebut dikalikan dengan AR dari nitrogennya, ini yang bisa lo lihat melalui tabel periodik, dibagi dengan massa keseluruhan dari senyawa dikali dengan 100% gitu. Ibarat kayak misalkan lo mencari suatu bagian gini ya. Kalau gua tuh memahaminya adalah ini yang bagian atas ini, lo mencari suatu bagian gitu ya, suatu bagian kecil dari suatu senyawa besar ini dikalikan dengan 100% gitu. Kenapa? Ini untuk mencari persentase kadarnya gitu. Ya kan biasanya kalau di kehidupan sehari-hari kan juga kayak gitu. Kenapa? Ntar berarti jawabannya juga dalam persen gitu ya? Dalam persen. Kadar itu biasanya dalam persen gitu. Biasanya jarang sih kalau kimia itu pakai desimal karena kenapa? Itu biasanya meribetkan juga dan nggak efektif gitu menurut gue karena kan kalau kita menghitung desimal gitu kan ini ya lebih lebih ini aja gitu lebih terdefinisi yang persen gitu. Jadi kita bisa melihat berapa sih perbandingannya dari 100% seperti itu. Nah, ya udah terus kemudian mol juga untuk molnya itu sendiri. Nanti ini nih, misalkan lu mau mencari mol suatu zat X nanti jadi kalau misalkan lu pengen ini harus ada ininya ya persamaan reaksinya. Sebentar. Jadi untuk koefisien reaksi itu sendiri, lu harus membandingkan antara koefisien reaksi yang lu pengen temuin per koefisien reaksi yang diketahui. Nanti bakal gue jelasin di pembahasan soal setelah ini dan mol yang diketahui. Jadi dari perbandingan koefisien tahu kan? Koefisien itu adalah angka di depan suatu variabel. Nah, angka di depan suatu variabel seperti itu. Nah, untuk membentukkan reaksi pembatas ini biasanya juga sudah paham ya. Karena untuk reaksi pembatas kita mencari mana sih yang lebih habis duluan dengan nanti tujuannya adalah mendapatkan suatu senyawa lain gitu. Berapa sih perbandingannya terhadap suatu senyawa yang habis itu? Jadi senyawa yang habis itu sebenarnya berkontribusi nih terhadap pembentukan senyawa lainnya kayak gitu. Misalkan A plus B sama dengan C plus D, si A-nya dia habis, kemudian si B-nya itu ya katakanlah dia habisnya nggak sebanyak
si A gitu ya. Nah, nanti si C sama D ini merupakan hasil dari kontribusi antara si A dengan si B seperti itu. Ini rumus kimia hidrat nggak terlalu ini ya. Kemudian kita bakal beralih ke ini yang soalnya ya. Ini gue udah bahas juga soalnya. Kemudian untuk pembahasan yang ini ya, jadi gampang kok kimia itu nggak kan gitu. Kalau misalkan dalam SN itu sendiri biasanya cenderung lebih mudah seperti itu. Jadi oke, kita mulai ya. Nah, gini nih. Nah, biasanya kan kalau orang tuh ini kan suka kinap duluan nih kalau ngeliat ini, aduh apa nih ya, kayak gini gitu. Padahal ini sebenarnya kayak buat jadi bahan pengecoh gitu. Jadi ada beberapa orang yang dia udah takut duluan nih melihat bentuk senyawa kayak gini. Padahal itu gampang banget gitu jawabnya gimana. Nah, dari kadar masanya itu sendiri kan tadi kita mencari kadar zat kan massa nih dalam dari suatu senyawa seperti itu. Nah, jadi nanti untuk tabel periodiknya itu ini ya harus punya gitu ya karena nanti kita dari angka 1 2 3 4 untuk ininya nanti kita harus tahu nih berapa sih massa relatifnya gitu, massa si AR-nya itu dari suatu senyawa gitu. Jadi itu kayak penting banget untuk mengetahui di awal. Dan kita harus punya ininya, harus punya pedomannya atau pegangannya gitu. Nah, tadi kan ditanyanya adalah persentase dari massanya itu sendiri kan. Nah, yang ditanya itu adalah persentase dari massa di si nitrogen gitu. Massa nitrogen dalam si guanidin ya, rumus struktur guanidin yang terdapat dalam urin ya, dalam tubuh kita itu ada suatu rangkaian proses metabolisme. Jadi ada namanya metabolisme protein yang menyebabkan hal itu ikut terbawa melalui urin kita. Nah, ada suatu senyawa namanya guanidin gitu. Nah, guanidin ini perlu dibuang karena kalau misalkan di dalam tubuh nanti sifatnya itu beracun seperti itu. Jadi dia dibuangnya lewat urin. Nah, kayak gimana sih bentuk molekulnya? Nah, kayak gini ya. Jadi simply tinggal lihat ini bentukan senyawa seperti ini. Nanti untuk apa sih nama molekulnya, apa sih nama senyawanya, bagaimana cara membaca ini, nanti gue bakal bakal jelaskan di kesempatan selanjutnya. Untuk sekarang kita fokus ke soalnya aja ya gitu. Jadi ke pembahasannya gitu. Persen massa nitrogen dalam guanidin. Nah, dia dari senyawa ini, senyawa kompleks ini, senyawa total, dia ingin mencari si massa dari si nitrogennya itu sendiri. Nah, nitrogen itu kan ada 3 nih ya kan. Nih, ada 3 kan, ada 3 atom. Ya udah, lo langsung hitung aja berapa nih ya massa nitrogennya itu sendiri. Nah, itu bisa direpresentasikan dengan cara lo itu harus mengetahui jumlah dari si molekul jumlah dari si atom N-nya ini ada berapa seperti itu. Nah, jadi rumus molekul guanidin itu adalah bacanya kan C, N-nya ada 3 ya, C 1 2 3 N3 H5 2 tambah 2 4 tambah 1 5 seperti itu. Nah, si C-nya ini itu si N-nya ini dia ada 3 atom nih. Ya udah untuk mencari persen massanya itu sendiri tinggal 3 dikalikan dengan massa atom relatif dari si nitrogen gitu. Untuk si nitrogennya itu sendiri, nitrogen itu AR-nya itu adalah 14 nih. AR-nya adalah 14. 14 dari mana? 14 itu didapatkan dari tabel periodik gitu. Jadi kan nanti kalau di dalam tabel periodik kan ada nomor atom dan juga ada nomor massa. Nah, nomor massa atomnya itu sendiri itu nanti bisa dilihat di dalam tabel periodik gitu. Kalau N itu adalah 14. Dibagi dengan massa molar nih dari guanidinnya. Jadi C itu kan dia AR-nya adalah 12. 12 ditambah dengan 14 kali 3, 42 ya kan. 42 ditambah 12, 54 tuh. 54 ditambah dengan H-nya. H-nya itu kan 1 ya kan, AR-nya 1, sekian gitu. 1 kali 5, 5. Jadi 54 tambah 5, 59 seperti itu.
Nah, kalau misalkan apa sih yang membedakan AR dengan MR? Untuk AR itu ini doang, jadi kayak satu atom gitu doang. Tapi kalau MR itu tuh banyak gitu ya, jadi ada C-nya, ada N-nya, ada H-nya gitu. Jadi lebih ke apa namanya suatu senyawa gitu, lebih ke perpaduan gitu ya antara beberapa atom di dalam suatu unsur seperti itu. Jadi dia membentuk senyawa seperti itu. Ya udah, kita hitung aja. 3 kali 14 dibagi dengan 59,08 dikali dengan 100%. Nah, ini kan 13 kali 4, 52 ya. 52, 5.200 dibagi dengan 59, itu kira-kira hasilnya adalah 71,09%. Nah, ini ya harus apa namanya kayak uh, angkanya kayak gini, karena kan angka-angka yang ribet, tapi lu jangan khawatir karena nanti pasti dibolehin kok. Biasanya dibolehin untuk menggunakan kalkulator oleh si pengawasnya, karena ini kan untuk yang kimia gitu. Jadi hasilnya itu adalah 71,19 71,19% seperti itu ya. 0,08-nya dari mana, Kak? Sebentar. Oke, jadi kan tadi hasilnya 71,09% ya kan. Nah, Ya. sini itu kan 71, berapa nih ya kan? 71, berapa. Nah, di dalam kimia itu sendiri itu apa namanya biasanya ini biasanya nilai si ininya ini nilai si ininya itu biasanya ini apa namanya nggak tepat gitu. Jadi ada dia tuh kan apa namanya antara perbedaan si pengawasnya apa namanya pembuat soalnya itu dia menggunakan apa namanya menggunakan hasil ini gitu ya menggunakan kalkulator yang dia scientific atau kalkulator yang biasa. Jadi namanya kan ada dua kalkulator nih, ada namanya kalkulator saintifik sama kalkulator biasa. Kalau misalkan yang saintifik itu jawabannya itu persis banget. Nah dari kita itu apa namanya dari kita itu karena gua menggunakan kalkulator biasa, jadi jawabannya itu memang agak sedikit terenggang. Tapi kalau misalkan lo melihat kejadian yang kayak gini, lo ini aja apa namanya langsung pilih yang D kayak gitu. Lo langsung pilih yang D. Kenapa? Karena ini udah jelas 71. Untuk di belakangnya ini biasanya non definitif gitu. Yang penting di depannya berapa, kemudian yang di belakangnya itu apa namanya yang paling mendekati dengan hasil seperti itu. Dari beberapa pengalaman gue sebelumnya itu biasanya memang seperti itu. Jawabannya itu memang agak sedikit agak renggang tapi nggak terlalu dipermasalahkan karena lo bisa masih bisa milih jawaban yang terdekat gitu. Untuk tadi ini ya, jadi N-nya itu ada 3 nih ya. N1, 2, 3 seperti itu. Nanti apa namanya untuk ini apa namanya seperti itu sih. Ini jangan terlalu dipikirkan ya. Ini apa namanya karena cari aja gitu ya yang paling terdekat asalkan si si apa namanya si 71-nya ini dia udah apa namanya udah ketemu itu udah aman banget gitu. Jadi memang gapnya itu apa namanya relatif sedikit sih, nggak yang itu banget gitu, nggak apa namanya nggak terlalu jauh atau kayak gimana, jadi lu masih bisa memilih jawaban yang tepat karena memang biasanya seperti itu gitu dalam olimpiade gitu. Itu merupakan suatu hal yang nggak bisa dihindari gitu kan karena mau mencapai soal yang dia itu secara apa namanya benar-benar spesifik dengan apa yang kita jawab itu agak susah juga karena karena sekali lagi perbedaan dari kalkulator yang mereka gunakan atau mereka mengabaikan beberapa nilai koma gitu. Jadi ada beberapa nilai di belakang koma itu yang mereka abaikan seperti itu. Ada juga yang sangat sangat apa namanya sangat dia maksudnya semua angkanya itu ditulis jadi kayak apa namanya terlalu ini aja sih terlalu spesifik seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2 ya. Nah, jadi ada sebanyak 1,5 gram sampel suatu biji yang mengandung perak ini dilarutkan nih. Semua Ag yang larut diubah menjadi 0,124 gram Ag2S nih. Nah, persentase massa Ag dalam biji nih. Nah, biji ini sih. Nah, biji itu ibarat kayak apa namanya? Kayak suatu senyawa gitu loh. Kayak suatu senyawa dia itu terdiri dari banyak unsur. Misal unsur X,
kemudian ada unsur Y, kemudian ada apa namanya unsur Z dan sebagainya. Jadi kayak banyak gitu. Memang biji ini dia sifatnya itu tidak murni gitu. Makanya kenapa ada kan. Jadi ada beberapa istilahnya kalau di dalam kimia itu kita menyebutnya sebagai senyawa pengotor gitu. Nah, senyawa pengotor itu harus dibersihkan seperti itu. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Langsung aja. Gini. Nah, di dalam kimia, apa namanya? Di dalam kimia suatu perhitungan itu pasti melibatkan persamaan reaksi nih. Setidaknya pasti lo bisa membayangkan persamaan reaksinya itu seperti apa, seperti itu. Jadi ini bagaimana cara kita mencari suatu persamaan reaksinya itu sendiri. Tadi kan kita mengetahui bahwasannya si sampel ini, si bijinya itu tersendiri. Si ini itu terdiri dari si Ag atau dia itu perak dan S-nya nih atau dia sulfur gitu kan. Nah, untuk membentuk Ag2S itu pasti membutuhkan Ag dan juga S. Awal-awalnya ini si duanya itu ditutupin dulu aja. Nah, karena di sini lu udah tahu Ag2S gitu ya kan. Nah, Ag2S ininya 2, berarti harus disetarakan dong koefisiennya di sini 2 gitu. Biasa sih 2 AgS gitu. Untuk massa molar dari Ag2S ini sama ya. Jadi massa molar itu adalah si apa MR-nya gitu ya, dari MR dari suatu senyawa ini nanti hitung gitu ya, 2 kalinya dari si apa namanya si Ag 2 kalinya dari si Ag-nya ditambah dengan si apa namanya si S-nya gitu. 2Ag ditambah dengan S ya. Nah, ini bisa bisa apa namanya diketahui melalui tabel periodik seperti itu. Nah, di mananya di nomor massanya. Jadi kalau di jumlah itu hasilnya adalah 247,8. Sebentar ya. Ada yang kayaknya mau masuk nih. Keep sebentar. Bentar ya, kayaknya ada yang deh. Oke, kita ini apa namanya lanjut yang tadi yang konsep ini. Nah, untuk yang apa namanya nomor 2 ini, nah masa mulai apa relatif dari si Ag-nya itu adalah si ini adalah 107,9 gitu. Si S-nya berapa 107,9 dikali dengan 2 ya, karena dia itu tadi dikalikan dengan 2 dan si S-nya itu bisa di ini ya bisa dicari melalui si tabel periodik. Nah, intinya nanti hasilnya adalah 247,8 seperti itu. Nah, untuk mencari si molnya nih, mol dari Ag2S itu caranya gimana? Ya tadi ya, untuk mencari mol itu merupakan massa dari suatu nyawa murninya itu sendiri, kemudian dibagi dengan massa molarnya. Tadi kita udah temuin nih massa molar dari Ag2S itu adalah sebesar ini apa namanya sebesar sih 247,8 seperti itu. Masanya tadi kan diketahui di dalam soal adalah 0,124 kan, 0,124 gram seperti itu. Jadi massa si ininya Ag2S-nya 0,124 dibagi dengan 247,8. Kalau pakai kalkulator nanti hasilnya adalah 0,0005 mol. Nah, ini nih yang paling penting nih tentang konsep koefisien. Jadi lo itu nggak harus capek-capek kayak misalkan ngitung berapa sih mol dari Ag tanpa mencari lagi nih perbandingan antara massa dengan massa molarnya. Ya berarti kita lihatnya itu melalui si ininya, si koefisien yang ada pada reaksinya seperti itu. Jadi untuk mencari molekul si Ag-nya, karena tadi kita udah ketahui AgS ya kan, Ag2S. Nah, ini kan hasilnya 1 ya kan. Kalau misalkan kita mau mencari Ag, ya berarti 2 dong, karena ini jadikan patokan ya. Ininya dijadikan patokan nih, patokan terhadap nilai awal seperti itu. Jadi makanya 2 dibanding dengan 1. Ini yang lu pengen, ini yang lu udah ketahui gitu hasilnya. Dikali dengan molnya gitu, molnya tinggal masukin aja. Ternyata dia sama dengan 2 kalinya. Kalau misalkan lu mau menalar gitu, ini di sini ini adalah 1 mol dari Ag2S. Ini adalah 1 mol dari sulfur dan ini adalah 2 mol dari si Ag-nya. Ketika 2 mol dari Ag
Karena kita udah tahu si reaksinya itu adalah si Ag2S yang udah diketahui jumlah si molnya, berarti untuk Ag-nya itu sendiri ya tinggal kali aja dong dengan 2 per 1 dikali dengan si 0,005 gitu. Hasilnya adalah 0,001 mol kayak gitu. Ini masih sangat ini ya, apa namanya, biasanya ini banyak banget loh apa soalnya di kimianya gitu, ini sangat banyak ditemukan. Jadi kayak ini bisa menjadi poin lebih ketika nanti kalian mengerjakan soal olimpiade, dan biasanya juga relatif lebih gampang seperti itu. Untuk mol Ag-nya, masanya tadi masa tadi itu kan M sama dengan N kali MR ya kan. Nah, kalau misalkan kita apa namanya untuk mencari masa dari si Ag-nya, ya udah berarti si mol Ag-nya tinggal disubstitusikan ke sini ya seperti biasa, dikali dengan masa atau merelatifnya dari Ag-nya, AR dari si Ag-nya. AR dari Ag itu adalah 107,9 spesial dimasukin ke sini. Jadi 0,01 dikali dengan 107,9 sama dengan 0,1079 gram seperti itu. Nah ini kan udah dapat nih masa dari Ag-nya gitu. Nah untuk mencari persen massa. Nah persen massa ini, jadi kan kita udah mengetahui nih masa Ag-nya ini adalah masa neto gitu, masa neto atau masa bersih ya istilahnya ya. Atau massa bersih gitu, atau massa bersih. Karena ada namanya massa bruto dan juga ada massa neto, atau ini seringkali disebut dengan massa bersihnya. Artinya apa? Si Ag-nya ini udah nggak tercampur lagi, jadi udah nggak ada. Ini kan ada tadi kan ada kandungan sulfurnya di Ag2S. Nah sekarang udah nggak ada lagi nih kandungan dari ini. Jadi ini udah nggak ada seperti itu kandungannya. Nah untuk mencari persentase massa dalam bijinya sendiri, itu persentase dari si masanya itu apa namanya tinggal ininya. Jadi kayak lu itu mencari kemurniannya gitu loh. Jadi berapa sih kandungan si Ag bersihnya ini dalam suatu senyawa kotor bersih ya, ini bersih per senyawa kotor dikalikan dengan 100% seperti itu. Berapa sih kandungan, misalkan kayak kandungan dari suatu senyawa perak yang suatu senyawa emas yang didapatkan dari penggalian namanya barang tambang di mana gitu ya. Jadi kan ada barang tambang itu kan dia sifatnya kotor gitu, ada faktor pengotornya. Jadi kita bandingkan antara faktor bersih dan juga faktor kotor, pengotor dikalikan dengan 100% seperti itu. Dalam persen itu karena nanti memudahkan ya dalam perhitungan si reaksi kimianya seperti itu hasilnya. Nanti kalau misalkan ini dicoret-coret, ini kalian sebenarnya bisa ini sih, bisa kayak dibulatin aja. Yang atas itu nanti jadi 0,1, bawahnya sama jadi 1,5 seperti itu. Gitu. Nah, biasanya ini kan karena 1,079 nih. Nah, 7,2 itu biasanya ini pakai menggunakan kalkulator saintifik nih. Jadi kalian biasanya kalau nanti pas olimpiade itu dibawain sama Pak AB itu kalkulator sih. Jadi jangan diabaikan ya. Kalau untuk sekarang itu mungkin boleh aja sih diabaikan. Tapi kalau nanti nggak boleh gitu ya. Nanti kalau misalkan di dalam ulangan ya apa namanya dikalikan dengan 100 ya, kan kira-kira ya sekitar 33, sekian kali 2 ibarat apa namanya dapat ya sekitar 66, berapa. Tapi kalau misalkan nilai ini dimasukkan itu melonjak nih jadi 7 gitu. Makanya itu kayak menghitung dengan keadaan sendiri, menghitung dengan keadaan ini dengan keadaan ini lebih disarankan gitu daripada si ininya. Kenapa? Nanti kalau misalkan kalian tiba-tiba dapat jawaban yang sangat mirip, ini berpotensi bisa salah kalau misalkan kalian menggunakan metode yang mengira-ngira gitu. Jadi biasanya kalau di dalam Olimpiade Kimia itu memang harus menggunakan kalkulator agar hasilnya itu sesuai seperti itu. Selama 2% dalam tuh Ag dalam satu bijinya gitu. Nah, nomor 3 adalah salah satu mineral ya, mineral mika nih. Kita dengan rumus senyawa ini kalau misalkan pusing tinggal di ini aja, pokoknya kayak gini lah ya gitu.
hasil analisis sejuta sel muscovit menunjukkan kandungan S 0,42 nih. Ini adalah si brutonya gitu. Jadi satu senyawa kotornya gitu. Bruto gitu ya, suatu senyawa kotor. Nah, Si-nya ini adalah suatu neto gitu. Gak ada faktor pengotornya gitu. Nah, sedangkan dia nih yang udah diketahui massa sampel dari si apa namanya dari si Muskov berapa sih? Nah, massa dari Muskov apa sih? Nah, ini yang dianalisis tuh sebanyak berapa seperti itu. Artinya kita mencari si massa si brutonya ya kan. Kita udah dapat nih massa netonya karena variasi dari soal ini tuh banyak gitu ya. Variasi dari soal kalau misalkan kalau yang ditanyanya itu dia kotor atau bruto, produknya itu biasanya udah ketahui netonya itu berapa dari suatu senyawa, misalkan Si-nya. Kalau misalkan diketahui neto, biasanya nanti bakal diketahui bruto seperti itu. Jadi fleksibel aja dan menggunakan apa namanya dalam mengaplikasikannya seperti itu. Nah, muscovit ini kan kayak gini ya, molekul senyawanya. Ketika kalian tambah ini, jadi kalau misalkan Kak bisa kalian bisa lihat di ini ya di tabel periodik nanti sendiri masa nomor masanya itu sama-sama dijumlahkan gitu ya berapa gitu nanti misalkan K nih 1K, nah 1K ini masanya berapa sih, K-nya ini masanya berapa ditambah dengan aluminiumnya kan ada dua nih, ada tiga deh, 1 tambah 2 sama dengan 3 dikali aluminium. Dia itu dikali dengan 3 aluminium, itu berapa gitu ya. Terus ditambah dengan yang lainnya sehingga kan apa namanya sebanyak si 398,21 tuh. Masa Si-nya kan udah di ini ya. Oke. Jadi massa yang bersih itu jumlah dari si atom Si-nya dalam sisnya dikali dengan massa atom relatif dari si Si-nya itu sendiri, kemudian dibagi dengan massa molar dari muscovit. Muscovitnya seperti itu. Nah, masanya, jadi kan massa molar, jadi gini, jadi kan tadi si massa Si-nya itu kan sama dengan 0,42 kan. Nah, jumlah Si-nya itu dalam suatu senyawa itu ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 3 ya kan? 3 nih dari sini ya, ada 3 nih, ada tiga atom. Kemudian dikalikan dengan si massa dari si Si-nya gitu. Si-nya itu nomor massanya itu adalah sebesar 28,09 yang kalian bisa temukan di ini ya, temukan di tabel periodik tanpa harus menghafal sih. Jangan dihafalin sama sekali gitu untuk tabel periodik itu sendiri seperti itu. Jadi kalian bisa tinggal lihat aja gitu. Biasanya memang diperbolehkan sih kalau itu apa namanya buat ini nanti tabel periodik juga disisipkan di kertas olimpiade. Kertasnya seperti itu dikali dengan massa dari muscovitnya gitu. Ini kan dibagi dengan ini ya. Tadi dibagi dengan massa molar dari muscovitnya. Tadi sesuai tadi kita udah pelajari di awal, dibagi dengan massa molarnya kita udah tahu nih apa namanya sama dengan si 398,21 dikali dengan massa muscovitnya gitu. Nah, si massa muscovitnya nanti hasilnya adalah segini 167,2482 seperti itu. Tinggal ini aja ya. Ibu ngelayat ibunya Pak meninggal. Nah, adik kalau mau makan ya. Mana kerudung mana ya? Bentar, Mak. Anu tuh ya, ada pembelajaran ya? Berdiri sebentar bisa nggak? Ke kamar ngarep apa ya? Bentar ya. Punya Pak De meninggal. Masuk aja. Oke, sebentar. Ini pesannya. Nah, nanti ini tinggal dikalikan ke sini. Sama seperti biasa ya, 398,21 dikali 0,42 bagi dengan ini. Dibagi dengan nilai
aktivitasnya seperti itu. Nanti dapat massa si muscovite-nya. Nah, ini nanti kan massa sampelnya. Sebentar, ini agak ini ya. Ini dibagi dengan satuan sorry. Nanti si massa ininya ntar agak tenggelam. Nah, massa muscovite itu sendiri adalah ini berapa nih? 167, jadi udah dihitung nih 167,2482 dibagi dengan ini ya 167,2482 itu perkalian antara 398 kali 0 dibagi 3 kali 8209 itu adalah 84,27. Hasilnya adalah 9 gram seperti itu. Oke. Tuntaskan dulu materi yang persentase massa ya. Ini jadi masih gampang untuk persentase dari massa sendiri. Ini untuk untuk materi teori asam basa. Nanti ini ya bisa kalau yang teori asam basa nanti di kesempatan yang akan datang di hari Sabtu insya Allah bakal gue ajarin yang teori asam basa. Oke, untuk yang ini ya, berkaitan dengan materi tadi, yang berkaitan dengan materi mol tadi, kita lanjut ke soal ini. Dan insya Allah jam 10.30 hari ini. Ya, 1,5 jam ya. Nah, volume gas hidrogen yang diukur pada 1 atm dan juga 273 Kelvin yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2 gram dari SNO2 adalah berapa gitu. Jadi yang dicari itu adalah volume gas dari si hidrogennya gitu. Volume gas dari hidrogennya dengan yang diketahui itu 2 gram dari SNO2. Nah, kalau misalkan udah diketahui gram gini, biasanya nanti kita harus mencari molnya gitu. Jadi molnya itu harus diketahui nih. Nah, mol SNO2-nya itu kan tadi 2 gram ya. Mol itu kan rumusnya massa dibagi dengan massa molar. Nah, massa molar dari SN ditambah dengan 2 kali dari O2, 2 kalinya dari massa molar dari O2, itu hasilnya adalah 150,7. Nah, nanti hasilnya adalah 0,0132 mol. Nah, untuk mencari mol H2, nah, mol H2 kan yang dicari nih. SNO2-nya ini kan mol 1 ya kan. Nah, si H2-nya ini adalah 2 nih. Berarti untuk mencari H2-nya itu adalah 2/1-nya gitu kan. Ininya jadi ini yang kita cari. Ini yang awal kemudian dikali dengan si molnya dari si SNO2. Tadi kan udah diketahui, ini tinggal dimasukkan saja. Seperti biasa ya, kalau dalam reaksi itu tinggal dibandingkan koefisien itu udah bisa mendapatkan mol senyawa yang lain seperti itu. Nah, karena dia itu diukur pada keadaan satu tekanan ATM dan juga 273 Kelvin, maka berlaku kondisi standar temperature and pressure. Jadi ini tuh diukurnya pada keadaan suhu 0 derajat Celcius gitu. Biasanya tuh di dalam tabung-tabung ya. Tabung-tabung gas itu biasanya dia dingin gitu. Nah, itu 0 derajat Celcius dengan keadaan STP. Ini di kelas 10 biasanya sudah belajar juga sih untuk yang standar temperature and pressure. Nah, untuk ininya molnya jadi kan V itu juga sama dengan N dikali dengan volume dari volume molarnya gitu ya kan. Nah, volume sama dengan N dikali dengan volume molarnya, itu kan nanti kita udah dapet nih, molnya itu adalah sebanyak segini, mol dari H2-nya. Nah, karena yang ditanya itu adalah volume gas hidrogen, volume gas hidrogen yang dicari gitu, makanya kenapa tadi dari SNO2 kita mencari ke si mol hidrogennya. Nah, dari mol hidrogen, karena dia bentuknya dari masih mol, nah sekarang mau dicari nih volumenya tuh berapa sih gitu. Ketika nanti volumenya itu berapa, jadi tinggal pakai ini aja. Jadi volume dari si hidrogennya, volume dari H2 ini sama dengan N-nya. N-nya itu adalah berapa nih? Ini tinggal disubstitusi ke sini ya, 0,0265 dikalikan dengan
Kalau standar temperature and pressure itu dia VM-nya ini volume molar ini udah ditentukan nih. Ini udah ditentukan. Udah apa? Udah mutlak itu ya. Udah mutlak gitu. Nah, udah mutlak. Jadi kita harus nerima gitu loh. Jadi dari hasil penelitian gitu. Istilahnya seperti itu. Dikali dengan VM-nya. VM-nya tadi 22,4 gitu. Nah, tinggal di ini aja. Volume itu kan liter ya. Hasilnya adalah ini 0,945 liter. Dari liter ke mili dikali dengan 1000 seperti itu. Ya kan? Jadi 1 2 3 dikali dengan 1000 ya. 594,5. Biasanya kalau nggak di dalam mili, biasanya di dalam liter seperti itu. Oke, terus lanjut ya. Ini nanti untuk entalpi di di pertemuan selanjutnya. Ini untuk di pertemuan selanjutnya untuk entalpi. Mungkin sekarang bahas tentang ininya aja kali ya, dasar-dasarnya dulu. Jadi nanti tuh dalam pembentukan suatu senyawa, misalnya lo membentuk suatu senyawa nih, dia harus melibatkan energi nih. Jadi ada energi yang dilibatkan untuk membentuk suatu senyawa tersebut. Misalkan delta HF dari timbal 2 karbonat adalah segini ya kan. Nanti ini mungkin kalian masih kurang paham terhadap ini, tapi kalau yang kelas 11 biasanya nanti udah diajarkan. Nanti untuk ke pertemuan selanjutnya gue bakal ajarin yang ini ya. Pokoknya nanti untuk ini kalau misalkan tips and triknya nih ya kan. Tapi pembentukan itu tuh dimulai dari unsur-unsur yang pembentukan itu dari unsur-unsur sederhana itu. Sederhana. Bukan yang kompleks gitu. Jadi biasanya di dalam atom gitu. Biasanya tuh dinyatakan dalam atom gitu, di dalam atom. Nah, ini makanya kenapa kan ada atom ya kan. Nah, ini senyawa jadi nih. Ini senyawa mana tadi? Ini senyawa jadi nih. Nah, ini senyawa jadi mana tadi? Nah, ini senyawa jadinya nih. Nah, gitu. Nah, ini kan kalau dari senyawa jadi ya kata-kata gue kalau pembentukan itu nggak mungkin dari yang kompleks jadi yang sederhana. Nah, ini bisa dicoret seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini pastinya nanti jawabannya tuh di antara E atau enggak si C, kemudian si B, dan juga si A gitu biasanya. Nah, di sini kan karena dia itu melepaskan ya. Jadi kalau misalkan lu bentuk nih ya, bentuk suatu senyawa ya. Ya kalau misalnya membentuk suatu senyawa itu dia melepas energi gitu. Misalkan lu mau di laboratorium nih, lo mau mereaksikan suatu senyawa A dengan suatu senyawa B, biasanya tuh gelasnya itu bakal panas. Kenapa? Untuk membentuk suatu senyawa, jadi misalnya dari A tambah B jadi AB. Ini tuh melibatkan pelepasan energi gitu. Pelepasan energi di sini biasanya ditandai dengan apa? Gelas reaksinya dia berubah menjadi panas seperti itu. Jadi kalau di sini nilainya, jadi itu kalau untuk menentukan besar nilai dari si energinya itu biasanya disebut dengan delta H apa nih? Karena dia itu merupakan pembentukan, maka formasi itu atau formation. Sini F gitu, formation atau F itu sama dengan formasi. Ya, formasi dari suatu barisan gitu kan, pembentukan suatu barisan. Delta HF itu negatif ya, jadi negatif, mutlak negatif. Karena kenapa? Melepaskan energi gitu. Melepaskan energi sebesar 699 kilojoule per
mol seperti ini kan hasilnya. Nah di sini ini kalau misalnya dia positif, ini udah lu langsung eliminasi aja lah. Ini langsung salah. Kemudian yang kedua, nah ini kan yang ini tadi yang dia udah salah ya. Berarti tinggal dieliminasikan. Sekarang tinggal yang si ininya nih. Ingat nih, pembentukan standar. Pembentukan standar, kalau dia itu sifatnya dia pembentukan dia standar, biasanya itu keadaan 1 mol gitu. Ini resmi ya, resmi dari hukumnya itu merupakan 1 mol gitu keadaannya. Jadi di sini kan koefisiennya 2 nih ya kan. 2, 2, 2. Nih, 2 nih ya. Yang terbentuk adalah 2 molnya. Itu koefisien di depannya itu 1. Kenapa? Karena kalau misalkan dia nanti 2 itu menunjukkan molnya gitu. Jadi koefisien reaksi itu menunjukkan ininya molnya itu adalah sebanyak berapa gitu. Nah karena dia itu 2 nih nggak boleh nih kita langsung ya eliminasikan aja. Ingat ya kalau standar tips dari gue tuh langsung nih kalau misalnya dia standar dia itu pasti apa namanya dia itu pasti ini nilainya tuh negatif apa namanya 1 mol gitu. Nah ini 2 juga nih 2 gitu. Nah ini terus dari ini lagi dari senyawa jadinya gitu kan. Dari senyawa jadinya sorry ini salah ya tadi dari senyawa yang nanti yang ini enggak salah. Berarti yang akhir itu tinggal yang si B-nya. Biasanya ini bisa cepet kok kalau misalnya ngerjain soal ini gitu karena bakal apa namanya nanti bakal ini sih kayak gini um, bakalan ini banget sih gampang gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian di pertemuan depan ini gue bakal ngulang lagi tentang persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia nanti gue bakal ulang lagi nanti biar kalian lebih paham seperti itu. Untuk sekarang mungkin sampai 5 soal, kalau nggak salah 6 atau 5 soal tadi ya. Untuk sekarang karena waktunya, oh ya bentar lagi, mungkin kita apa namanya tutup dengan sesi tanya jawab gitu. Sebentar, ini kok nggak mau keluar ya? Sorry. Ya, apa namanya? Yang ini. Nah, ini ya, tadi ini kalau misalnya penjelasan secara ininya, tapi gue biasanya kayak gitu. Kalau misalnya dia pembentukan, biasanya dia langsung, oh pembentukan ini negatif nih, terus standar, oh berarti cari yang 1 mol. Dan nilainya itu negatif, seperti itu. Nanti untuk pertemuan ke depannya, pertemuan minggu depan, kita bakal membahas tentang laju reaksi, kemudian kita membahas tentang asam basa. Ini asam basa seru banget sih. Sekarang kan kita tadi udah membahas tentang mol. Dari asam basa itu sendiri, konsep mol bakal diaplikasikan lebih jauh lagi. Jadi insya Allah kalian lebih gitu materinya. Laju reaksi juga gampang banget. Kemudian buat ini, nah ini buat materi elektrokimia nih. Elektrokimia kalian pasti suka banget sih karena dia simple dan juga apa namanya gampang dipahami seperti itu. Nanti untuk kedepannya gue bakal bahas ini ya. Jadi ini apa namanya mudah kok gitu untuk dipahami juga. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Atau sudah paham atau gimana? Yang nyari kan massa molekuler itu kan nyari apa nomor massanya ditambah-tambah gitu ya kak ya? Betul, betul banget. Nomor massanya kok kan biasanya kan nomor massanya kan di tabel periodik nggak ada yang koma-komaan gitu. Kok massa molekulernya bisa koma-koma gitu kak? Koma memang. Kalau misalkan di tabel periodik itu ada namanya tabel periodik yang ini, nih ya, misalkan gue cari dulu. Yang tabel periodik biasanya memang koma gitu. Memang banyak yang komanya itu diabaikan, bukannya itu ya. Karena nanti kayak gini nih, ntar. Nomor massa itu apa namanya memang biasanya itu diabaikan komnya kalau misalkan lu itu nggak mau read gitu tapi beberapa kita main ke Olimpiade yang mana soal ini
memiliki punya ini harusnya ketelitian yang lebih tinggi, misalnya koma nggak diabaikan. Jadi komanya tadi itu dihasilkan dari suatu ini sih, satu senyawa itu mungkin ada yang massa molar itu sebesar 2. Ada lagi suatu senyawa yang dia misalkan Cl itu biasanya 35 nih, 35. Nah, itu Cl itu maaf 37. Nah, tapi kalau misalkan ada nih yang koma itu nggak diabaikan, jadi dia nilainya tetap 37,5. Sebentar, untuk ini ya, untuk nomor massanya. Nah, namanya ini itu kalian ininya ya, kalau misalkan sekarang karena sekarang ya oleh ini soal olimpiade itu ini sekarang diabaikan gitu komanya. Tapi kalau misalkan di kelas gitu biasanya Pak AB juga udah kasih sih ya itu. Nah di sini nih koma-koma nih. Ini jadi ini nomor atom nih ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini kalau misalkan lihat, ini merupakan nomor atom nih. Ini jangan salah antara nomor atom dengan nomor massa seperti itu. Jadi nomor massa itu dia di sebelah kanan. Nah ini biasanya nih hasilnya ada koma-koma kan 4,003. Biasanya kalau di kelas itu ini komanya suka diabaikan seperti itu. Tapi kalau biasanya komanya nggak diabaikan, lo harus nyari, bukan harus nyari ya. Jadi di dalam kertasnya itu di halaman pertama itu biasanya ada tabel periodiknya dia. Terus biasanya tuh nggak diabaikan komanya gitu. Jadi makanya kenapa tadi massa molarnya itu ada yang koma kayak gitu. Kalau di kelas kan lebih sederhana ya istilahnya, jangan memberatkan murid juga gitu. Udah tanda komanya dan segala macamnya. Jadi ke situ sih perbedaannya antara tanda komanya itu diabaikan ataupun tidak gitu. Ada itu jelas gak ya kira-kira? Jelas Kak. Sip. Nanti nih minggu depan nih materinya tuh seru banget sih. Itu lagi lah kalau misalnya sekarang kan pembentuknya itu sendiri. Nah yang tadi yang gue jelasin itu biasanya munculnya banyak banget. Asli munculnya itu banyak banget yang soal-soal yang kayak menyatakan persentase massa dalam suatu zat itu sangat banyak. Makanya kalian tuh harus mengerti konsep itu gitu. Nanti untuk pengembangan yang konsep massa, konsep volume gitu, konsep volume dengan si ininya yang terkait dengan si masanya gitu, yang terkait dengan si ininya nanti bakal gua implementasikan di tentang asam. Nanti dari konsep tentang asam basa itu sendiri kalian bisa ini gitu, bisa menghubungkan konsep antara mol dengan liternya. Sebenarnya mol itu kemana loh, di jumlah zat itu dia bisa dinyatakan bisa nanti kaitannya dengan volume, nanti bisa kaitannya dengan massa, kemudian bisa kaitannya dengan jumlah partikel seperti itu. Jadi kayak banyak gitu. Dan itu ini sih harus ini banget gitu, harus pay attention terhadap materi selanjutnya. Jadi nanti untuk fondasi dasarnya itu gue bakal ini sih sekarang ini udah juga cukup banyak gitu ya dalam ininya ya kurang lebih seperti ini gitu untuk pemaparan presentase dari si masanya seperti itu. Nah itu kan ini banget ya penting banget gitu. Karena kalian bakal mencetak lebih banyak gitu di situ gitu, karena itu biasanya karena nanti ada keringanan dengan kalkulator, udah makin dah itu banyak soal kayak gitu, asalkan kalian paham terkait dengan konsepnya, nanti bakal ke depannya itu bakal gampang seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk materinya itu biasanya ini ya, ini karena gue record, jadi nanti gue bakal post di YouTube gue, nanti di YouTube di akunnya. Nanti kalian kalau misalkan tadi si novel ya agak ketinggalan itu beberapa menit, nanti bisa cek di situ ya di di akun gue itu.
Nah, tinggal di situ nanti gue penjelasan yang tadi terkait dengan materi hari ini ada di situ gitu. Untuk materi lainnya kayak berupa PPT dan PDF itu udah gue taruh di Drive semua ya. Nanti pas kita pembelajaran biasanya langsung ke pembahasan soal sih kayak gitu. Gue lebih banyak coret-coret di ini ya, coret-coret di layar gitu sih. Biar nanti lebih jelas juga gitu. Untuk perhitungan itu biasanya ya karena kalau misalkan ngitungnya kayak dari awal banget gitu, makanya kenapa gue milihnya tuh kayak jawaban langsung jadi gini, nanti biar bisa gue orat-orat, karena nanti kalau misalkan yang itu bakal memakan banyak waktu banget gitu. Kan karena kita juga dalam sehari itu kita targetnya 6 soal, dan 6 soalnya itu harus paham gitu ya terhadap konsep dasarnya. Nanti ke depannya kan bakal ditingkatin lagi tuh konsep-konsepnya seperti itu. Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Gimana nih? Halo? Enggak sih. Jelas ya berarti ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Siapa? Ilham ya? Iya jelas kok. Oke. Gimana Noval gimana? Jelas sih. Nama YouTube-nya apa ya? Oke. Oh nanti ya, nanti gue share linknya ya. Nanti untuk materi-materi pembelajaran sebagai bahan dukung, materi asinkronusnya gue share link juga selain dari YouTube gue, dari YouTube yang lain gitu, tapi yang ringkas aja gitu, yang bisa itu kembali ini sih, kayak buat ini pengetahuan hari ini seperti itu. Berarti ini ya sudah jelas ya materi hari ini. Pokoknya kalau misalkan ada yang kurang paham gitu, langsung aja di PC ke gua, nanti gua langsung jelasin gitu. Gue bisa jelasin inilah, gue bisa rekamin gitu videonya, atau nanti enaknya gimana, kalian maunya kayak gimana. Nanti itulah dengan harapan kalian juga memahami materi tersebut dengan utuh seperti itu. Udah sih dari gue sekian gitu ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan terima kasih untuk hadir ya hari ini ya. Padahal ini libur dan kalian juga semangat banget nih belajar. Gue seneng sih sama orang-orang yang punya energi kayak gini gitu. Oke deh, boleh live sih. Udah, makasih Kak. Assalamualaikum. Sip. Waalaikumsalam. Terima kasih.